Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zulfa Zahra, mahasiswi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan sosial terkait pelecehan seksual secara verbal atau sering disebut dengan catcalling di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, baik itu secara lisan ataupun fisik yang terjadi di ruang publik. Perbuatan ini terjadi pada perempuan dan juga laki-laki, dengan pelecehan dalam bentuk lisan, mulai dari adanya ungkapan verbal seperti komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual, dan sebagainya. Adanya perlakuan tersebut membuat korban menjadi terganggu dari segi kenyamanan dan hak asasinya sebagai manusia. Seharusnya setiap orang ini berhak atas rasa aman dan tentram terhadap ancaman ketakutan. Hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan munculnya perbuatan pidana seperti kekerasan seksual di ruang publik. Nah, salah satu contohnya adalah catcalling. Catcalling ini merupakan perilaku yang tergolong ke dalam street harassment atau sexual harassment, yang berarti bahwa perbuatan catcalling tersebut dilakukan di tempat umum dan melanggar kesusilaan atau kesopanan di tempat umum, serta tindakan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling termasuk dalam kategori pelecehan seksual non-fisik. Menurut riset yang diadakan oleh holabag.org, ada 71% wanita di dunia pernah mengalami street harassment sejak usia puber, dari mulai usia 11 sampai 17 tahun hingga sampai pada dewasa. Dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual. Perspektif hukum pidana terhadap perilaku perbuatan catcalling di Indonesia saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk penyelesaian perbuatan pelecehan secara verbal atau catcalling ini, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penyelesaian catcalling sementara ini dapat menggunakan penggabungan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu pasal 281 ayat 2, pasal 289 KUHP, pasal 9, pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dapat digunakan untuk penyelesaian perbuatan catcalling terhadap perempuan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya memang catcalling ini belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Maka solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan sosial pelecehan seksual secara verbal ini, yakni kekosongan norma hukum atas catcalling harus segera dibentuk untuk mengurangi terjadinya perbuatan catcalling di masyarakat. Pemilihan dasar hukum yang menjadi dasar hukum perbuatan catcalling juga harus sesuai, sehingga pelaku perbuatan catcalling mendapat hukuman yang setimpal. Yang kedua, perlindungan terhadap korban tindak pidana catcalling harus secara maksimal diberikan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi fokus pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak akan terjadi atau tidak akan ada lagi korban-korban berikutnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.